Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Azhari Faki, absen 6 dari kelompok 6 NIM 122011193 akan melakukan presentasi pada hari ini. Nah, judul dari pembahasan kelompok 6 adalah faktor-faktor pembentuk kepribadian guru. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor pembentuk kepribadian guru, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dulu apa sih itu pengertian dari kepribadian itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya, Salma Azhari Faki, selaku pemateri pertama akan menjelaskan subbab pertama, yaitu pengertian kepribadian guru. Nah, jadi sebelum kita membahas secara etimologi kata-kata kepribadian, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah kepribadian guru merupakan hal yang sangat penting yang melekat pada seorang pendidik. Karena bagaimanapun ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya guru itu ketika memberikan materi, memberikan pengajaran kepada anak, tidak cukup dengan menggunakan bahasa verbal saja. Namun bagaimana guru itu memberikan uswah atau contoh kepada anak-anak didiknya. Nah, contoh inilah yang sangat berkaitan erat dengan kepribadian guru. Bagaimana orang lain, bagaimana guru dapat mengontrol emosinya, bagaimana guru dapat mengajarkan anak untuk dapat berbagi dengan orang lain, menghargai orang lain, berbaik sangka kepada orang lain. Nah, hal inilah yang seharusnya ditunjukkan atau dicontohkan seorang guru kepada anak-anak didiknya, sehingga dapat diketahui bahwasanya kepribadian guru merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan dari kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kepribadian itu akar katanya apa sih? Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian itu akar katanya adalah pribadi. Pribadi itu artinya apa? Dalam KBBI disebutkan bahwasannya pribadi adalah sifat-sifat yang merupakan watak yang melekat pada diri seseorang. Jadi pribadi itu sudah menjadi watak. Nah, jadi kepribadian guru, bagaimana guru itu memiliki watak atau pribadi, sifat-sifat yang sudah melekat pada dirinya, yang mencerminkan bahwasannya watak-watak tersebut adalah watak-watak yang pantas dimiliki oleh seorang pendidik. Mulai dari bagaimana sifat tanggung jawabnya, sifat menghargai orang lain, sifat menghargai pendapat orang lain, sifat memposisikan diri dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini perlu dimiliki oleh seorang guru karena kembali lagi pada pembahasan awal bahwasanya guru itu tidak hanya mengajar anak-anak didik dengan menggunakan bahasa verbalnya, tidak hanya dengan materinya, tapi dengan bagaimana guru itu memberikan contoh kepada murid-muridnya. Nah, menurut Zakia Darajat ada dua jenis kepribadian guru, dua macam kepribadian guru, yaitu yang pertama adalah guru yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang menyuruh anak, menyuruh memerintah anak. Jadi kan memang ada tipe-tipe guru yang seperti ini. Tapi bagaimana pada realitanya? Jadi karena zaman semakin berkembang, anak-anak semakin kritis. Jadi tipe guru yang seperti ini cenderung kurang menenangkan dalam dunia pendidikan, sehingga kurang cocok ketika guru memposisikan sebagai pusat pembelajaran, objek, memposisikan guru sebagai subjek dan guru sebagai objek, gitu ya. Kemudian tipe yang kedua menurut Zakia Darajat adalah guru yang menempatkan diri sebagai bagi anak-anaknya. Nah, guru yang seperti ini tentu akan sangat menarik karena ketika kita membimbing, kita akan memposisikan diri sebagai teman, kita akan memposisikan diri sama-sama belajar. Nah, dalam hal ini maka murid atau peserta didik itu akan mempunyai space yang lebih luas, sehingga suasana kelas itu akan lebih menenangkan, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, karena kepribadian guru itu sangat urgent, karena berhubungan erat bagaimana materi pendidikan itu dapat diterima oleh siswa, yang dalam jangka panjang akan berpengaruh bagaimana terhadap bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran, baik itu
baik tujuan pembelajaran secara nasional, operasional maupun tujuan pendidikan dalam sekolah tersebut. Jadi kepribadian guru itu harus dibentuk, harus ditata, dan harus disiapkan baik daripada fisik atau kondisi sarpras dan seterusnya dalam sekolah tersebut. Jadi yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini, dalam dunia pendidikan, gurulah yang memegang peranan besar dalam rangka menyukseskan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Karena ya yang seperti kita ketahui, tanggung jawab guru cukup berat. Jadi untuk menyongsong menyukseskan tanggung jawab yang cukup berat itu, maka harus butuh effort yang yaitu dengan menyiapkan kepribadian seorang pendidik yang baik. Selanjutnya, guru tidak hanya mengajar ya, guru tidak hanya mengajar, tapi bagaimana guru juga mampu memberikan motivasi dan bimbingan terhadap siswanya. Hal inilah yang disebut sebagai kepribadian guru, yaitu bagaimana guru mampu menampilkan pribadi yang baik, mampu mencontohkan bagaimana menjadi orang yang dapat menghargai lingkungannya, dapat peka dengan lingkungannya, dapat menghargai teman, menghargai waktu, menghargai orang lain saat berbicara. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang harusnya diperhatikan oleh seorang guru, karena hal-hal dari hal-hal kecil hal itu akan menjadi karakter, karena perilaku anak dalam usia-usia anak adalah meniru. Jadi apa yang ia lihat, apa yang ia dengar itu cenderung mudah diadopsi. Nah, guru dalam hal mempunyai peranan penting untuk mencontohkan, memberi uswah sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat adil, bagaimana guru itu simpatik dengan lingkungannya, luwes, disiplin dalam waktu, mengerjakan tugas, dan menjadi pribadi yang terbuka, kreatif, berpikiran inovatif, ulet, dan berwibawa. Seperti itu kira-kira materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya, subbab selanjutnya mengenai aspek-aspek kepribadian guru. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada khilafnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisma Rahmaning Putri, absen 18. Saya akan melanjutkan penjelasan pada subbab B, yaitu aspek-aspek kepribadian guru. Aspek-aspek kepribadian guru itu telah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, aspek-aspek kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu, pertama, mantap dan stabil, yaitu seorang guru harus memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, agama, dan etika yang berlaku. Nah, kata mantap di sini yaitu seorang guru itu harus profesional dalam menjalankan segala tugasnya. Sedangkan kata stabil di sini yaitu seorang guru itu harus bisa menstabilkan segala emosinya agar tidak mudah hanyut dalam hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Yang kedua yaitu dewasa. Dewasa di sini yaitu seorang guru harus memiliki kemandirian dalam bertindak sebagai seorang pendidik dan harus memiliki etos kerja. Nah, kata mandiri di sini yaitu seorang guru itu harus bisa menampilkan dirinya sebagai tauladan bagi peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana di sini yaitu perilaku terbuka dalam hal bertindak dan berperilaku yang menunjukkan perilaku yang memiliki kemanfaatan untuk peserta didik, sekolah maupun masyarakat. Nah, arif di sini seorang guru yaitu harus bisa dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, serta seorang guru itu harus bisa memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya dan peserta didiknya.
Sedangkan kata bijaksana di sini yaitu seorang guru itu harus bisa berhati-hati dalam menyikapi segala hal atau berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Yang keempat yaitu berwibawa, yaitu perilaku di mana seorang guru itu disegani oleh peserta didiknya, sehingga peserta didik atau perilaku guru itu dapat bermanfaat bagi peserta didiknya. Nah, berwibawa di sini yaitu seorang guru itu harus bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kelima yaitu memiliki akhlak mulia dan perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didiknya. Seorang guru itu harus memberikan contoh perilaku yang baik yang sesuai dengan norma agama, karena sejatinya seorang guru itu sebagai suri tauladan bagi peserta didiknya, sehingga nantinya peserta didik itu dapat meniru perilaku dari gurunya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Khalifatul Husna, pemateri yang ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pembentuk kepribadian guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua faktor utama yang paling mempengaruhi dari kepribadian terutama seorang guru, yaitu ada dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Seperti yang kita ketahui, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kita, baik itu faktor psikologis maupun fisiologis. Nah, seperti itu. Fisiologis di sini mengartikan jika guru yang sehat jasmaninya akan menimbulkan pribadi yang semangat dalam melakukan sesuatu, khususnya pembelajaran. Sedangkan faktor psikologi lebih menekankan pada guru yang cerdas, berbakat, motivasi, dan emosinya. Yang itu faktor internalnya. Nah, faktor eksternalnya yaitu yang berasal dari luar dari guru tersebut, bisa dari sosial maupun dari lingkungannya. Ya, apa saja yang termasuk faktor internal? Di sini di makalah kita jelaskan ada yang pertama, keturunan atau bawaan atau nativisme. Nah, setiap individu memiliki ciri khas sendiri yang diturunkan dari kedua orang tuanya atau keturunan. Setiap anak lahir jadi itu selalu memiliki sifat bawaan seperti itu. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya bagaimana, apalagi seorang guru. Seperti pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, seperti ini. Jadi sifat anak tidak jauh dari sifat kedua orang tuanya, seperti itu. Pembawaan seseorang sejak lahir mampu memberikan pengaruh terhadap kepribadian, baik secara fisik maupun secara sifat. Selain keturunan atau pembawaan, yaitu semangat mengabdi. Nah, ini juga berpengaruh akan kepribadian seorang guru. Mengapa kok demikian? Semangat mengabdi di sini dijelaskan bahwa menjadi guru tidaklah mudah. Guru memiliki tanggung jawab yang besar yang harus dilaksanakan. Jika bukan karena semangat mengabdi kepada bangsa dan agama untuk memajukan bangsa, tentu banyak guru yang memilih untuk menggeluti profesi lain. Nah, di sini dapat ketahui bahwa guru memiliki motivasi tersendiri untuk menjadi seorang guru, untuk bisa mengamalkan ilmunya, untuk bisa memintarkan murid peserta didiknya seperti itu. Jadi motivasinya yaitu mengabdi kepada negara dan juga agama. Nah, guru memiliki tugas ganda, yaitu dari negara yang telah ditentukan oleh pemerintah dan dalam usaha mencerdaskan bangsa. Dan tugas kepada masyarakat.
guru dituntut berperan aktif untuk mendidik masyarakat yang tertinggal menuju masa depan yang gemilang. Nah, ini tugasnya seorang guru. Yang kedua tadi sudah faktor internal. Nah, sekarang faktor eksternalnya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, baik itu sosial ataupun lingkungan. Dalam hal ini merupakan lingkungan guru tinggal. Dalam faktor maksudnya, faktor eksternal ini apa saja? Lingkungan guru tinggal, latar belakang sekolah atau pendidikan, budaya adat istiadat setempat, juga beberapa kebiasaan yang dilakukan dalam keluarganya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian dari guru tersebut. Bagaimana pengalamannya selama dia hidup di lingkungannya, bagaimana selama dia latar belakang pendidikannya, seperti itu. Budaya adat istiadat setempat, di tempat tinggal gurunya tersebut itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian guru. Lingkungan dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian individu. Ini didasari karena banyaknya waktu yang dihabiskan dengan lingkungan sekitar. Dalam fitrahnya, manusia lahir diibaratkan kertas kosong atau bersih, dan kepribadian yang tampak kemudian disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan proses kehidupannya. Jadi manusia lahir bersih, lalu bagaimana dia hidup di lingkungannya, bagaimana lingkungannya, kebiasaan lingkungannya itu akan berpengaruh terhadap individu tersebut. Individu akan mengikuti bagaimana lingkungannya itu berjalan, seperti itu. Jadi bagaimana lingkungan individu akan berpengaruh. Jika lingkungannya baik, maka individu tersebut akan terpengaruh menjadi baik. Seperti yang dikatakan orang tua zaman dahulu, wong kang soleh kumpulono. Nah, seperti ini, berkumpullah dengan orang soleh agar tertular kebaikan tersebut. Nah, itu. Jadi kepribadian guru bisa berasal dari internal atau dalam dirinya masing-masing, diri individunya masing-masing, dan juga faktor eksternal. Jadi bagaimana kita bersikap itu tergantung bagaimana kita berteman juga, itu sangat berpengaruh. Jika kita ingin menjadi baik, maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Bukan berarti kita memilih-milih teman. Kita juga bisa untuk berteman dengan semua saja, tapi kita harus pandai-pandai untuk tidak mengikuti kejelekan atau yang kita lihat kita pandang itu buruk. Ya sudah, kita tidak usah mengikuti, kita menghindarinya. Terima kasih materi dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua.